Halo sahabat kimia, apa yang biasanya kalian pikirkan ketika hujan? Apakah kalian berpikir bahwa hujan itu terdiri dari 99% kenangan dan 1%-nya air? Eits, daripada kepikiran kenangan, mending kita pikirin aja. Kok bisa ya air hujan yang jatuh ke bumi itu tetap membentuk struktur bulat yang kokoh, walaupun air tersebut jatuh dari langit yang sangat tinggi? Kira-kira apa ya yang menyebabkannya? Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik bukan? Kenalin aku, Pinka Ramadan Sailendra. Tadi kita telah melihat bersama-sama bahwa fenomena air hujan yang jatuh ke bumi tetap mempertahankan bentuknya. Ternyata, fenomena sederhana seperti ini sangat erat kaitannya dengan gaya antar molekul loh sahabat. Kita akan membahas dan menggali lebih dalam mengenai gaya antar molekul yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di video kali ini, jadi aku akan membahas jenis-jenis gaya antar molekul yang terdiri dari gaya London, gaya dipol-dipol induksian, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen yang secara kolektif disebut dengan gaya van der Waals. Penasaran? Yuk simak video ini hingga habis. Sebelum kita membahas jenis-jenis gaya antar molekul, kita harus tahu apa itu gaya antar molekul terlebih dahulu. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa satu molekul dengan molekul yang lain yang sejenis atau berbeda dapat mengadakan interaksi atau tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul inilah yang disebut dengan gaya antar molekul atau gaya intermolekul. Kekuatan gaya antar molekul lebih lemah dibandingkan dengan ikatan intramolekul seperti ikatan kovalen maupun ikatan ion. Kita bahas gaya antar molekul yang pertama dari gaya van der Waals, yaitu gaya London. Gaya London adalah gaya antar molekul yang terjadi antara molekul-molekul nonpolar yang sama. Pada molekul monoatomik, elektron selalu dalam keadaan bergerak, maka pada suatu saat yang sangat singkat dapat terjadi polarisasi rapatan elektron. Kita bisa menemukan gaya London antara molekul O2 yang berikatan dengan molekul O2 seperti contoh berikut ini. Kita dapat melihat di sini bahwa molekul O2 bersifat nonpolar, berikatan dengan molekul O2 lainnya yang juga bersifat nonpolar. Oleh karena kedua molekul tersebut berikatan, maka terjadilah gaya London. Suatu molekul yang bersifat nonpolar memiliki muatan elektron yang tersebar merata dan tak memiliki muatan positif maupun negatif. Elektron selalu dalam keadaan bergerak, yang mana pada satu waktu elektron bergerak dan akan lebih condong ke salah satu sisi dan sifatnya sementara. Hal inilah yang kita sebut dengan elektron yang terpolarisasi, sehingga molekul yang awalnya netral memiliki muatan positif dan juga negatif. Muatan inilah yang akan menginduksi atau mempengaruhi molekul nonpolar sejenis di sebelahnya, yang tadi awalnya dalam keadaan netral berubah menjadi memiliki muatan parsial positif dan parsial negatif. Sehingga terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis karena kedua molekul tersebut saling berinteraksi. Gaya tarik inilah yang kita sebut dengan gaya London. Tahukah sahabat jika jumlah elektron dalam suatu molekul itu berbanding lurus loh dengan massa molekulnya? Oleh karena itu, kebolehpolaran suatu molekul semakin tinggi dengan bertambahnya massa molekulnya. Kenaikan kebolehpolaran molekul menyebabkan semakin mudahnya molekul tersebut membentuk dipol sesaat dan dipol induksian, sehingga gaya London yang terjadi semakin kuat. Kemudian, semakin kuat gaya London antara molekul-molekul, maka semakin besar pula energi yang diperlukan untuk terjadinya peleburan dan pendidihan. Sehingga semakin besar gaya London suatu senyawa, maka semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Kita beralih pada gaya antar molekul yang selanjutnya, yaitu gaya dipol-dipol induksian.
Saat molekul polar dan molekul nonpolar berada pada jarak tertentu, molekul polar dapat menginduksi molekul nonpolar, sehingga pada molekul nonpolar tersebut terjadi dipol induksian. Setelah proses induksian berlangsung, maka antara kedua molekul tersebut terjadi gaya tarik elektrostatik yang disebut dengan gaya dipol permanen, dipol induksian, atau gaya dipol-dipol induksian. Dipol permanen pada molekul polar biasanya hanya disebut dipol. Dengan kata lain, gaya dipol-dipol induksian terjadi antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Contohnya dapat kita lihat pada senyawa etanol yang bersifat polar dan berikatan dengan molekul I2 yang bersifat nonpolar, sehingga terjadilah gaya dipol-dipol induksian antara kedua molekul tersebut. Gaya van der Waals yang selanjutnya adalah gaya dipol-dipol. Berbeda dengan gaya dipol-dipol induksian, gaya dipol-dipol terjadi antara molekul polar dengan molekul polar lainnya. Mari perhatikan gaya antara molekul SO3 dengan molekul PCl3. Kedua molekul tersebut bersifat polar, sehingga membentuk ikatan dengan gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol induksian maupun dipol-dipol memiliki sifat fisis yang sama, yaitu semakin besar massa molekul relatif suatu molekul, maka semakin besar gaya van der Waals-nya, dan artinya semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Gaya antar molekul yang selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya antar molekul polar yang memiliki ikatan antara atom H dengan atom-atom yang sangat elektronegatif, seperti atom N, O, atau F dengan pasangan elektron bebas dari atom yang sangat elektronegatif lainnya. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Mengingat keelektronegatifan atom F lebih besar dari O dan lebih besar dari N, maka untuk setiap ikatan hidrogen, kekuatan ikatan hidrogennya yaitu HF lebih besar dari HO dan lebih besar dari HN. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang terkuat karena sudut ikatan yang terbentuk akibat keelektronegatifan yang sangat tinggi. Ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada air. Ikatan hidrogen dalam molekul H2O terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom oksigen melalui ikatan kovalen polar. Air juga memiliki dua pasangan elektron tak terikat pada atom oksigen yang membentuk muatan parsial negatif pada molekul. Muatan parsial negatif pada atom oksigen menarik atom hidrogen lain dalam molekul air, sehingga terbentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekul air. Atom H pada gugus OH membentuk ikatan hidrogen dengan O pada gugus OH molekul lain, sehingga terbentuk ikatan sebagai berikut. Hal ini dikarenakan atom hidrogen yang berikatan dengan atom oksigen mempunyai elektronegativitas yang besar. Berbeda dengan ikatan antara molekul CCl4 yang tidak memiliki ikatan hidrogen karena tidak terdapat atom H dan tidak terdapat atom yang sangat elektronegatif seperti N, O, maupun F. Sahabat kimia, setiap gaya antar molekul memiliki ciri-ciri dan sifatnya masing-masing. Namun, gaya yang paling kuat di antara jenis-jenis gaya antar molekul adalah ikatan hidrogen. Bagaimana sahabat? Mudah bukan memahami jenis-jenis gaya antar molekul? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa! Wah, ternyata memahami gaya antar molekul tidak terlalu sulit ya sahabat. Oleh karena itu, saya, Pinka Ramadan Sailendra, pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.